di video-video ini. Senyumnya lebar semua. Makan Bu. Boleh. Tadi kan dari penjelasan Eva itu kan ada yang menggunakan poster yang dikasih waktu seorang pasien atau kemudian rumah sakit masuk ke rumah sakit. Menurut saya dari bentuk media yang kita berikan, itu saya rasa semua pengunjung bisa baca. Jadi dari situ mereka pastinya udah dapat informasi dan tidaknya mereka paham atau mengetahui kalau media ini tujuannya seperti ini. Dan kalau masalah untuk mempraktekannya, itu kan pastinya tergantung perseorangan. Tapi tidaknya mereka itu paham dan bawa materinya tuh sampai pulang ke rumah. Jadi mereka intinya ngerti lah, Bu. Oke, terima kasih Salma. Ini Oka nih kayaknya senyum-senyum ketawa terus. Oka mau menyampaikan mungkin? Tidak Bu, saya bahagia lihat teman-teman aktif. Oh gitu, bahagia, alhamdulillah. Ini nanti makan minumnya virtual ya di rumah masing-masing ya. Silahkan mau ngopi, mau susu apa ya. Di tempat Ibu hujan ini sekarang. Oke, terima kasih semuanya, masukannya luar biasa ya, aktif dan menarik memang kelompok satu ini ya dibawakan. Jadi Ibu bisa menerima sih cara yang kalian sampaikan tadi, tekniknya dan sebagainya bisa dimengerti dengan baik ya. Cuma mungkin nanti dipikirkan lagi ya Dek ya. Jadi kalau ini kan nanti akan bisa jadi ya Ibu bilang tadi audien kita di rumah sakit itu bisa sampai 50, mungkin 80 orang di ruang tunggu itu. Nah, itu dikaji lagi deh tentang evaluasinya. Apalagi kalau di ruang tunggu itu orang duduk mungkin 2 menit, 3 menit udah berdiri hilang. Banyak yang hilang gitu audien kalian. Nah, itu yang Ibu bilang susah. Jadi mungkin target 80%-nya itu mungkin harus kalian pikirkan lagi atau mungkin kalian bisa mengatakan mungkin dengan teknik tanya jawab ketika dilempar pertanyaan audien yang dilempar pertanyaan itu bisa menjawab atau menjelaskan dengan baik, itu Ibu rasa sudah bisa menjadi evaluasi. Kalau kalian menetapkan target 80 dengan di ruang tunggu itu sangat susah. Jadi mungkin kalian tinggal redaksi kata-katanya aja ya nanti. Jadi bisa juga itu tadi, jadi memilih beberapa audien, kemudian ketika dilempar pertanyaan, audien tersebut mampu menjelaskan dengan baik. Nah itu bisa dituliskan evaluasinya seperti itu. Atau kalian kalau membagikan angket susah loh nak, sebabnya kalau di ruang tunggu ya itu tadi karena duduknya cuma sebentar mereka berdiri, jadi nggak pernah mendengarkan sampai selesai, jarang gitu ya kalau di ruang tunggu. Pasti kalian akan merasakan itu nantinya pada waktu bekerja. Paham ya yang Ibu sampaikan ya? Beda nanti kalau kalian turun ke desa, beda lagi memang. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu dari audien lain, mungkin masih ada yang supaya lebih jelas mungkin. Selain dari kelompok 1. Sudah cukup? Kita bisa lanjut kelompok lainnya? Bisa Bu. Oke, kita aplaus dulu dong untuk kelompok 1 kelas 3. Oke, siapa yang mau maju lagi? Saya kelompok 2. Maju. Kelompok 4 bisa. Oke, host. Kalau gitu hostnya aja deh sekarang hostnya yang nunjuk deh hostnya. Baik, kamu tunjuk baik. Siapa yang mau kamu suruh maju, baik. Ngomongnya ke baik. Baik. kelompok 2. Siapa ya? Kamu kan baik. Baik. Kelompok 4. Baik. 4A ya. Ikan hiu makan tomat, aku Cak. Kelompok 4A ya baik, kamu kan baik. Cak. Aku Cak. Kelompok 6 Cak. Kelompok 2 3A. Kita lift aja. Kelompok 2 ada. Cak. Ayo Sud.
Oke, Nah. Siapa baik tanya yang dan terpilih? Ica bingung, iku lho, Ica bingung, Rek. Dah, dah. Siapa? kelompokmu sendiri, Ca. Nanti habis Kelompok 1, itu kelompok 2, Ca. nanti selanjutnya baru tak pilih lagi untuk anak kelas B-nya siapa. A dulu baru Boleh. Boleh. Siapa? Dah, dah. Dan Yu makan semangka. Ayo kelompok 3. Dah, dah. Kak Ilo. Ca, kelompokmu, Ca. Iya, ini yang maju kelompoknya Intan dulu. Ini aja yang maju anak B. Intan dulu aja nggak apa-apa. Habis itu baru anak B ya dari kelompok 6. Loh, Ca. Oke, boleh. Intan dari kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. 4A. Intan kelompok 4A. Ya, silakan Oke. kelompok 4A. Yang presentasi atas nama Alda Noviati, Bu. Oke. Terima kasih, baik. Sudah terlihat ya, Bu, SAP-nya. Sudah, Dan. Sudah dah. Ya, ini langsung saya mulai ya, Bu, enggak pakai moderator. Ya. Silakan pakai moderator boleh. Ya. Nanti setelah presentasi aja, Bu, ya moderatornya. Iya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Alda Noviati. Di sini saya menang lotre. Ya. Mewakili kelompok 4 dari kelas A akan menyampaikan SAP yang telah dibuat oleh kelompok kami tentang menjaga kesehatan jiwa di era pandemi COVID-19. Dengan subbahasan yang akan dibahas adalah pengertian COVID-19, pengertian kesehatan jiwa, pentingnya kesehatan jiwa di era COVID, cara menjaga kesehatan jiwa atau manajemen stres pada saat pandemi ini, lalu yang terakhir fungsi dan peran keluarga pada saat COVID-19. Dengan sasaran targetnya adalah pengunjung rumah sakit. Penyuluhan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 dengan waktu pukul 9 hingga 9.45, ya 45 menit. Dengan tempat penyuluhan yaitu di ruang, tempatnya akan dilakukan di ruang tunggu obat. Yang akan melakukan penyuluhan adalah Rina. Nah, ini yang pertama adalah latar belakang. Pandemi COVID ini merupakan bencana non-alam yang dapat memberikan dampak kepada kondisi kesehatan jiwa dan psikososial setiap orang. Menurut WHO, munculnya pandemi ini menimbulkan stres pada berbagai lapisan masyarakat. Meskipun sejauh ini belum terdapat ulasan sistematis tentang dampak COVID terhadap kesehatan jiwa, namun sejumlah penelitian terkait pandemi sebelumnya seperti flu burung dan SARS menunjukkan bahwa pandemi itu memang berpengaruh terhadap kesehatan mental. Nah, kesehatan jiwa sendiri merupakan keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, sehingga individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk lingkungannya. Hal ini tertera pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Selanjutnya, menurut Aziz, jadi Pak Aziz ini pernah meneliti begitu ya, sebanyak 64,3% dari 1.522 orang memiliki masalah psikologis cemas atau depresi setelah melakukan periksa mandiri via daring terkait kesehatan jiwa dampak dari pandemi COVID yang dilakukan di laman resmi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI. Responden tersebut paling banyak adalah perempuan dengan presentase 76,1%, dengan usia minimal 14 tahun dan maksimal 71 tahun. Responden paling banyak berasal dari Jawa Barat, sejumlah 23,4%, DKI Jakarta 16,9%, Jawa Tengah 15,5%, dan Jawa Timur 12,8%. Begitu pula pada pengunjung salah satu rumah sakit yang ada di kota A. Banyak pasien yang enggan memeriksakan penyakitnya ke rumah sakit karena takut penularan COVID-19. 80% pengunjung rumah sakit mengaku memiliki kecemasan tinggi terkait penyakit COVID. Salah satu hal yang bisa membantu pengunjung rumah sakit untuk meredakan kecemasannya adalah dengan dilakukannya edukasi yang memberikan ketenangan seputar kesehatan jiwa di era pandemi. Salah satu hal yang bisa membantu pengunjung rumah sakit untuk menghadapi situasi adalah dengan mencari pengalihan mungkin seperti quality time dengan me time gitu ya, dengan diri sendiri selama pandemi.
Menurut Kemenkes menyatakan bahwa quality time merupakan rangkaian acara dan layanan yang bertujuan untuk membangun kesehatan jiwa masa pandemi, serta membantu dalam upaya pencegahan penyebaran COVID secara bersamaan. Layanan-layanan tersebut antara lain adalah publikasi di Instagram, edukasi dari Instagram ya teman-teman, challenge atau webinar, ya mungkin kalau kita pernah mendengar seperti challenge melakukan aktivitas fisik atau challenge seperti di TikTok, edukasi tentang cuci tangan, dan lain sebagainya. Jika kesehatan jiwa terganggu, maka akan berdampak pada isolasi sosial, karena pada masa pandemi ini kita harus dianjurkan untuk di rumah saja. Jadi kalau kita stres di rumah, kesehatan jiwa kita terganggu. Nah, untuk menghadapi situasi ini diperlukan kerjasama antar semua pihak, antara lain individu, keluarga, dan pemerintah sebagai penentu kebijakan, serta tenaga kesehatan dalam melakukan stimulasi perkembangan psikososial pada masyarakat di era pandemi ini. Nah, selanjutnya, ini tujuan dari dibuatnya SAP ini ya, penyuluhan ini. Tujuan instruksional umum, yaitu peserta dapat memahami tentang materi kesehatan jiwa di masa pandemi COVID-19. Dengan tujuan khususnya adalah setelah mendapatkan penyuluhan, diharapkan masyarakat dapat menjelaskan apa itu COVID dengan kata-katanya sendiri, menjelaskan tentang pengertian dari kesehatan jiwa secara sederhana, menjelaskan tentang pentingnya kesehatan jiwa di masa pandemi, menyebutkan manajemen stres bagi kesehatan jiwa, menyebutkan cara keluarga mengambil peran bagi kesehatan mental pada saat pandemi ini. Lalu selanjutnya adalah garis besar. Garis besarnya ya rumusan masalahnya tadi ya teman-teman. Pengertian COVID, pengertian kesehatan jiwa, pentingnya kesehatan jiwa di era COVID, dan cara menjaga kesehatan jiwa atau manajemen stres, serta peran keluarga pada saat COVID. Kenapa kami mengangkat peran keluarga ini? Karena kita, ya kembali lagi, karena kita dianjurkan untuk lebih di rumah, sehingga kita banyak bersinggungan dengan keluarga, sehingga kita dalam keluarga harus bahu-membahu, saling menjaga mood satu sama lain, begitu ya. Selanjutnya ada metodenya yaitu ceramah dan tanya jawab, dengan medianya adalah poster dan video. Nah, posternya ini nanti digunakan ketika penyuluhan yang dilakukan oleh Mbak Rina, sedangkan videonya itu, jadi di ruang tunggu obat itu ada LCD, TV seperti itu, dan kita buat videonya hanya tidak sampai 1 menit, di mana orang duduk di situ itu setiap orang pasti mendapatkan full dari video itu, seperti itu. Jadi diputer dari jam sekian hingga jam sekian selama pelayanan, seperti itu. Lalu selanjutnya pengorganisasian dan uraian tugas. Yang pertama ada penyuluh, dengan tugasnya adalah memberikan penyuluhan sesuai materi yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah moderator, mengatur jalannya penyuluhan dari pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Yang ketiga adalah notulis, mencatat sepanjang penyuluhan, meliputi sesi tanya jawab dan juga sesi kesimpulan, karena dari penyuluhan ini pastinya akan dimintai pertanggungjawaban seperti itu ya, seperti dokumentasi dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah fasilitator, memfasilitasi dan menyediakan ketersediaan tempat, waktu, dan juga hal-hal kebutuhan lain seperti kelengkapan peralatan penyuluhan sebelum acara dimulai sampai dengan acara selesai. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada suaranya, rumahnya dekat masjid. Lalu selanjutnya proses pelaksanaan. Nah ini sudah saya jelaskan tadi bahwa dimulai dari pukul 9, ada waktu 5 menit untuk pembukaan. Isi dari pembukaan adalah memberikan salam, memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan, serta meminta kesediaan waktu audiens. Dengan kegiatan peserta adalah memperhatikan perkenalan dari penyuluh dan membangun suasana hangat. Selanjutnya ada 30 menit sebagai inti dari penyuluhannya. Pelaksanaannya yaitu menjelaskan materi secara rinci, menggunakan media penyuluhan yang tepat sesuai sasaran dan rencana awal. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, memberikan kesempatan berdiskusi dan memberikan penguatan-penguatan materi dengan pemutaran video. Durasinya ada sekitar 40 detikan. Lalu dengan pesertanya adalah memperhatikan dan mendengarkan materi dari penyuluh, aktif bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan, dan aktif berdiskusi, saling sharing pengalaman. Lalu dari evaluasi,
terdapat 5 menit evaluasi dengan penyuluh memberikan tanya jawab terakhir terkait materi dan melakukan evaluasi hasil kegiatan penyuluhan dengan peserta menjawab pertanyaan serta melakukan recall materi bersama penyuluh. Selanjutnya 5 menit untuk penutup, yaitu menutup penyuluhan dengan mengucapkan terima kasih, permohonan maaf karena mengganggu waktunya, dan ditutup oleh salam dengan peserta menjawab salam dan selesai mengikuti penyuluhan. Nah, selanjutnya evaluasi. Evaluasi inputnya, materi disusun sesuai topik yang diambil, yaitu kesehatan mental era pandemi. Dan petugas kesehatan datang tepat waktu seperti yang telah direncanakan. Evaluasi prosesnya, penyuluhan kesehatan dilaksanakan sesuai materi dan waktu yang telah ditetapkan. Panitia atau tim promkes yang bertugas, dari tadi paparannya, bertugas sesuai perannya. Dan yang terakhir, pengunjung mengikuti dari awal sampai akhir. Lalu selanjutnya evaluasi output. Pengunjung rumah sakit mampu menyebutkan dan menjelaskan 3 poin tentang cara manajemen stres. Di sini materinya kami buat singkatan sehingga mudah diingat. Check by May. Nanti saya tunjukkan posternya yang baik di masa pandemi. Check by May itu adalah cek informasi yang didapatkan sebelum menyebarkan untuk menghindari hoax. Yang kedua, mencari pengalihan atau hobi untuk menjaga mood kita selama di rumah saja. Dan yang ketiga, berkomunikasi dengan teman-teman di sosial media atau maya. Lalu selanjutnya, 80% pengunjung rumah sakit mengerti cara manajemen stres di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, pengunjung dapat mengikuti penyuluhan secara efektif dengan tetap diberi kesempatan mendengarkan antrian obat karena penyuluh membantu memanggil jika sudah dipanggil antrian nomor tertentu. Ya, ini sesuai tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Ayu bahwa di ruang tunggu itu memang cuma 1 atau 2 menit itu kurang, maksudnya pasti sedikit sudah dipanggil seperti itu ya. Nah, ini materinya pengertian COVID, pasti kita sudah sering mendengarkan pengertian COVID ini ya, penyakit yang menyerang infeksi saluran pernafasan mulai dari flu yang serius seperti MERS dan SARS, disebut oleh dengan kesehatan jiwa. Tadi juga saya sudah menjelaskan bahwa di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual sehingga dapat selalu produktif. Jadi ya ini. Nah, pentingnya kesehatan jiwa di era COVID karena kita harus di rumah saja dan pasti jenuh. Jadi kita harus gimana caranya mengalihkan kegiatan kita sehingga kita tidak stres. Misalnya melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi makanan yang bergizi, menghentikan kebiasaan buruk, membuat rutinitas sendiri, menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Nah, selanjutnya cara menjaga kesehatan jiwa. Ya, agar tidak merasa cemas, mencari pengalihan atau hobi, ya tadi ya, check by me, berkomunikasi dengan sanak saudara dan teman. Nah, yang terakhir adalah peran keluarga pada saat COVID-19. Yang pertama, tanamkan pola pikir yang benar tentang penyakit corona, mulai dari penyebab, cara penularan, persebaran terkini, cara pencegahan, resiko bagi yang terinfeksi. Karena mungkin pasti kita ada sesuatu kepentingan yang mengharuskan kita keluar, sehingga ketika kita pulang, gimana caranya kita tidak membawa hal yang buruk pada keluarga kita. Ya ini ya, faktor menanamkan sikap yang benar dan menghadapi penyakit corona. Yang ketiga, mengajarkan perilaku yang benar untuk mencegah terjangkitnya anggota keluarga. Seperti yang saya jelaskan, dan mengajak seluruh anggota keluarga untuk menjalankan 8 fungsi keluarga secara bersungguh-sungguh agar penyakit corona lebih cepat dapat diatasi, mulai dari keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, pelindungan, dan sebagainya. Nah, ini poster kami untuk penyuluhan. Jadi ini ya teman-teman, manajemen stres era pandemi dengan check by me, cek informasi, mencari pengalihan dan hobi, bersosialisasi. Lalu ada videonya. Ini videonya apa ditampilkan juga Bu Ayu? Bu Ayu, mohon maaf mic-nya masih mati Bu. Boleh. Ibu juga pengen tahu, boleh.
Belum tampil ya kayaknya di Oh, belum, Bu. screen-nya belum kelihatan videonya. Coba saya Belum stop. tampil dah. Coba saya stop dulu ya. Sudah. Sudah. Sudah, dah. Ya, seperti itu, Bu. Jadi hanya 40 detik sekitar. Hampir 1 menit. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai SAP dari kelompok 4 kelas A. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tadi ada moderatornya kelompok ini. Iya, ada, Bu. Oh iya, yuk. Ya, monggo buat teman-teman mungkin yang ada saran atau ingin bertanya, monggo. Ini mungkin saking bagusnya ya. Jadi jelas semua ya. Mungkin ada saran dari teman-teman. Gimana? Sally Nur ada saran? Kalau dari saya tidak ada saran, Bu. Udah SAP-nya udah lengkap, untuk medianya udah bagus. Malah luar biasa, Bu. Terima kasih, Sally. Iya. Wah, ujiannya luar biasa ya. Menyampaikan. Sayang. Boleh. Elvira. Kenapa videonya berupa tulisan aja, nggak dikasih kayak animasi-animasi gitu? Biasanya kan kalau video animasi gitu lebih diperhatikan sama orang. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Elvira. Mungkin kelompok 4 berdiskusi dulu ya. Pertanyaannya ditampung dulu, mungkin ada pertanyaan yang lain. Monggo teman-teman. Saya Mbak Intan. Oh iya, Mas Farid, monggo. Saya mau menanyakan juga, tadi kan ini penyuluhannya di lobi ya? Di lobi atau? Di ruang tunggu obat. Ya. Di ruang tunggu. Ini saran sih, saran. Mungkin videonya sudah diperbaiki sesuai dengan sarannya Elvira. Mungkin nanti waktu penampilan videonya itu bagusnya di looping ya. Mulai awal sampai akhir, tapi di akhir-akhir nanti baru aktifkan audionya biar nggak ganggu. Seperti itu. Terima kasih Mbak Intan. Iya, terima kasih sarannya ya Mas Farid. Sangat bermanfaat dan membantu sekali. Teman-teman ada pertanyaan yang lain? Saya mau saran juga. Sudah tidak ada mungkin. Oh iya, Mas Haris, monggo. Mas saran. Iya, Haris, silakan. Lebih bagus lagi kalau ada suara orang baca tulisannya, Bu, biar nggak musik aja. Biar kalau dengar lebih enak gitu. Ya, terima kasih Mas Haris sarannya. Monggo teman-teman yang lain ada pertanyaan atau saran yang lainnya, dipersilahkan. Sudah ya, mungkin dari kelompok 4 silakan menjawab pertanyaan dari Elvira tadi ya. Izin menjawab ya Bu, silakan. Saya Bu. Oh,
Iya, dari Elvira, Farik, atau Haris. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman kalau videonya itu memang banyak kekurangannya. Jadi sebenarnya ini video itu dibikin dulu semester 2 tugasnya Pak Andreas. Pakai Powtoon. Jadi memang waktu itu ya dengan kemampuan yang masih apa adanya banget, dan kemarin berhubung kebetulan saya dapat kelompoknya manajemen stres dan ada itu, dan ternyata juga kayaknya memungkinkan untuk digunakan hanya 44 detik. Jadi ini teman-teman mungkin bisa kepakai gitu. Jadi memang belum. Kalau katanya Elvira mungkin saya diajari bikin animasinya ya Mbak Elvira ya. Ini yang komen Mbak Elvira, Mas Farik, Mas Haris. Ini teman-teman media semua, saya insecure. Mungkin saya terima kasih diberi masukannya Mas Haris, mungkin dikasih daber gitu kan ya maksudnya. Mas Haris hilang. Ya betul itu, betul. Ya, dikasih daber ya gitu. Kalau looping nanti Mas Farik, saya diajari looping ya Mas ya. Ditunggu. Terima kasih. Iki nodong. Mungkin kalau bisa minta bantuan, saya jadi operator juga boleh. Sudah nggih teman-teman? Apa sudah Anda ada pertanyaan lagi atau saran lagi ya? Sudah cukup. Sampun Bu kayaknya. Iya. Terima kasih, plus dulu dong untuk kelompok 4 yuk. Luar biasa ya. Ini Farik sama Haris nih kembar ya? Kok mirip gitu ya? Gaya-gaya rambutnya, kacamata. Iya, Ya Bu, kembar Bu. Gitu kamarnya ya? Di sebelah itu Bu, di luar. Oh, kamarnya di sebelah. Ya Bu. Kita cuma sebelahan kamar Bu. Oke. Ini ahli-ahlinya ya Mbak Alda ya, ahli-ahlinya media ya kayaknya ya. Iya bener todong aja. Oke. Terima kasih penampilan kelompok 4 ya, luar biasa tentang jiwa lagi, karena saya kemarin juga kan berkecimpungnya di jiwa, jadi keren, simple ya. Saya bilang asik ya, memang kalau D4 Promkes itu luar biasa, saya bilang idenya ya. Mungkin dari Ibu mungkin hanya sedikit menanggapi. Alda boleh ya Alda dan teman-teman ya. Iya Bu. Iya. Jadi kalau sebenarnya Alda kita bedakan lagi nanti kalau tadi yang di ruang tunggu yang kelompok tadi, kelompok sebelumnya, kelompok 1 dia mengatakan hanya ruang tunggu, itu kan bisa dirawat jalan atau sebagainya. Nah ini di kelompok 4, dia mengatakan langsung bahwa dia di ruang tunggu obat. Betul ya tadi? Nah sebenarnya kalau ruang tunggu obat itu kamu tenang saja dan kelompokmu. Kenapa? Karena jangka tunggunya lebih lama. Obat itu menunggunya paling lama loh. Satu orang tuh minimal tuh 30 menit kalau obat. Apalagi dia dapat obat racikan. Dan coba deh kalau kalian ke rumah sakit, apotek yang paling bikin bete nunggu tuh di ruang obat. Ya, bisa minimal 30 menit sampai 2 jam pun bisa. Kalian nunggu obat. Makanya sekarang ada sistem delivery karena orang udah nggak telaten nunggu obat ya. Jadi sebenarnya kamu lebih aman kelompokmu ini. Kamu mau bikin evaluasi, ya mau bikin angket, itu lebih aman karena rolling duduknya itu nggak secepat di ruang tunggu lainnya. Apalagi di ruang tunggu pendaftaran itu beda suasananya ya. Nah, jadi insya Allah sih lebih enak lah kamu penyuluhan di situ. Medianya poster dan video cakep, ada kata-kata kuncinya itu tadi ya. Jadi memang mungkin benar masukan dari teman-teman tadi, saya setuju tadi mungkin gambar. Kenapa? Karena audio itu akan lebih mengganggu. Pasti kalau di rumah sakit cenderung dimatikan audio itu kalau kita pakai screen. Ya pakai layar TV atau screen yang besar cenderung kami kecilkan atau kami matikan, sehingga untuk mensiasati itu ya kami paling pakai tulisan berjalan tadi kayak kelompok 4 tadi ya, atau ya gambar-gambar tapi ada penjelasannya apa yang dilakukan, kenapa itu lebih tidak mengganggu pada saat di ruang tunggu, tapi pesan yang disampaikan dapat gitu ya. Apalagi tadi pendek videonya asik sih, berulang-ulang aja dia kayaknya berdiri itu udah katam, inget ya. Daripada yang panjang blank. Jadi saya suka tadi konsepnya dari saya, tidak ada latar belakangnya cakep ya, penyusunan materinya juga cakep
Dan terima kasih sekali penampilan dari Alda tadi. Kamu tuh punya bakat, Alda, saya nggak bohong. Mungkin yang tidak dimiliki dari sekian video yang terpampang di saya ini, teman-teman ini. Kamu itu, Ibu, ngelihatnya apa ya, punya nonverbal, bahasa tubuh atau nonverbal yang ngelihat kamu, mungkin kamu nggak ngomong aja udah bisa tersenyum gitu loh, Alda, saya nggak tahu deh ya. Itu nggak semua orang punya loh, Alda. Jadi saya rasa kalau kamu berbicara di depan ini baru daring loh, udah menarik. Gimana kamu berdiri di depan ya Ibu, ngebayangin di depan kamu langsung. Mungkin kamu masih begini saja, saya sudah tertawa duluan gitu, ada senyum. Dan itu bagus, dimanfaatkan ya. Orang-orang yang stand up komedi itu biasanya gitu, dia punya nonverbal yang tidak orang milikin. Dimana orang, dia bergerak pun orang akan melihat, ngikutin. Itu susah, saya bilang ya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 4. Silahkan kelompok selanjutnya, host. Untuk kelompok selanjutnya, untuk anak B ya, kan tadi udah 2A, A-nya udah ada 2 kelompok, jadi ganti ke yang B. Ini kelompok 6, apa bisa dimulai untuk kelompok 6? Iya, Ica, bisa. Oh ya, berarti ke kelompok 6 dulu ya sekarang. Apa sudah terlihat? Ya, Sudah, Disa. Nanti materinya nggak usah dibaca semua ya, Nak ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 6, kelas 3B, izin mempresentasikan satuan acara penyuluhan tentang hidup sehat tanpa asap rokok. Dengan pokok bahasan yaitu bahaya terhadap tubuh, serta pandangan mengenai rokok dan keluarga pasien. Pada waktu 13.00 sampai 14.00 dengan durasi 1 jam, tempat penyuluhannya ada di Masjid Rumah Sakit Islam ada Ustadz setempat. Jadi mengapa kelompok kita mengambil Ustadz? Dikarenakan waktu yang kita ambil adalah setelah Jumatan, yaitu pukul 1. Jadi biasanya setelah Jumatan itu diadakan ceramah atau pengajian kecil-kecilan. Lalu lanjut ke latar belakang. Salah satu perilaku masyarakat Indonesia yang berdampak negatif bagi kesehatan individu dan lingkungan adalah merokok. Selain berbahaya bagi diri sendiri, merokok juga berbahaya untuk orang lain yang menghirup asap rokok, yang merupakan perokok pasif. Lalu secara empiris, WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2030, dari 70% kematian yang disebabkan oleh rokok akan terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia. Dan pada tahun 2008, di Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Riset Kesehatan Dasar menyebutkan bahwa penduduk berumur di atas 10 tahun yang merokok sebesar 29,2% dan angka tersebut meningkat sebesar 34,7% untuk kelompok umur di atas 15 tahun. Lalu peningkatan prevalensi perokok terjadi pada kelompok umur 15 sampai 24 tahun dari 17,3% menjadi 18,6% atau naik hampir 10%. Peningkatan juga terjadi pada kelompok umur produktif, yaitu pada umur 25 sampai 34 tahun dari 29% menjadi 31,1%. Dan saat ini sudah banyak remaja yang menggunakan rokok sebagai teman
untuk menongkrong. Hal ini tentu tidak baik mengingat tubuh yang masih muda dan sehat tetapi harus kecanduan atau bergantung pada rokok. Maka dari itu, kami akan melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada pengunjung dan keluarga pasien Rumah Sakit Islam dan memfokuskan pada acara pengajian setelah diadakannya Jumatan. Kondisi di Rumah Sakit Islam Cisari sendiri setelah kami survei, itu mayoritas di lingkup rumah sakit maupun masyarakat sekitar rumah sakit beragama Islam, menggunakan masjid sebagai tempat berdiskusi maupun berkumpul, dan sudah ada listrik. Nah, di dalam pengajian tersebut, rencana kami sebagai tenaga promosi kesehatan akan melakukan advokasi terlebih dahulu kepada ustadz setempat agar proses penyampaian informasi lebih mudah. Lalu masuk ke tujuan, yang pertama tujuan instruksional umum. Pada akhir proses penyuluhan, pengunjung dan keluarga pasien Rumah Sakit Islam Cisari dapat mengetahui bahaya asap rokok dan dampak mengonsumsi rokok. Lalu di tujuan instruksional khusus, yang pertama, mampu menjelaskan tentang perokok pasif dan aktif, lalu mampu menjelaskan kandungan rokok, mampu menjelaskan pandangan umat Islam terhadap rokok, dan mampu memberikan tips. Lalu yang selanjutnya yaitu garis besar materi penyuluhan. Yang pertama, di dalam penyuluhan ini, kami sebagai tenaga promkes akan bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya seperti perawat, untuk membantu kami mensosialisasikan tentang bahaya asap rokok bagi perokok pasif maupun aktif. Yang kedua, selain itu, perawat juga akan memaparkan kandungan apa saja yang ada di dalam rokok. Yang ketiga, selain itu, kami tenaga promkes juga akan mengadvokasi terlebih dahulu kepada ustadz setempat yang akan memimpin acara makan di Masjid Rumah Sakit Islam setelah sholat Jumat. Advokasi difokuskan tentang pandangan umat Islam terhadap rokok, lalu perawat akan memberi tips berhenti merokok. Lalu metode yang kami ajukan yaitu ceramahnya jawab, dan media yang kami gunakan laptop, LCD, dan PowerPoint. Lalu pengorganisasian dan uraian tugas. Untuk penyuluh, bertugas untuk menjelaskan materi penyuluhan dengan jelas, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta, memotivasi proses penyuluhan, lalu memotivasi peserta untuk bertanya. Lalu tugas dari moderator, orang yang mengatur jalannya kegiatan. Notulen yaitu mencatat nama, alamat, jumlah peserta, serta menempatkan diri sehingga memungkinkan dapat mengamankan proses penyuluhan, mencatat pertanyaan yang diajukan peserta, mengamati perilaku verbal dan nonverbal peserta selama proses penyuluhan, menyampaikan evaluasi langsung penyuluh yang dirasa tidak sesuai. Lalu selanjutnya tugas fasilitator adalah yang pertama ikut bergabung dan duduk bersama, mengevaluasi peserta tentang kerjasama materi penyuluhan, memotivasi peserta untuk bertanya materi yang belum jelas, lalu menginterupsi penyuluh tentang istilah atau hal-hal yang dirasa kurang jelas bagi peserta. Proses pelaksanaan pada waktu 13.00 sampai 13.05, yaitu acara pembukaan dengan memberikan salam, perkenalan diri, menyampaikan maksud dan tujuan, serta meminta kegiatan waktu audiens. Kegiatannya yaitu menjawab salam, mendengarkan dan menyimak, bertanya mengenai perkenalan, dan jika ada yang kurang jelas dan kurang dipahami. Lalu pada waktu 13.05 sampai 13.35, pelaksanaan menjelaskan materi secara rinci, runtut, padat, singkat, dan jelas, menggunakan media penyuluhan yang tepat sesuai sasaran, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens, memberikan kesempatan berdiskusi, dan memberikan penguatan materi. Lalu yang dilakukan oleh audiens yaitu mendengarkan dan menyimak, bertanya mengenai hal-hal yang belum dimengerti dan belum jelas, memberikan pertanyaan mengenai materi yang diberikan. Lalu pada waktu 13.35 sampai 13.55 mengadakan evaluasi dengan memberikan pre dan post test terkait materi, melakukan evaluasi hasil kegiatan penyuluhan.
Lalu yang dilakukan oleh audiens yaitu mendengarkan dan menyimak. Lalu audiens dapat menjawab tentang pertanyaan yang diajukan oleh pemateri. Lalu yang terakhir yaitu 13.55 sampai 14.00 acaranya adalah penutupan. Menutup penyuluhan dengan mengucapkan terima kasih, permohonan maaf, dan salam. Kegiatan yang dilakukan audiens yaitu mendengar dan menyimak, memperhatikan dengan baik, dan menjawab salam. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, evaluasi struktur. Kan materi penyuluhan yang diperlukan, meminta izin kepada penyelenggara acara untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai rokok, lalu melakukan kontrak waktu dan tempat untuk melakukan penyuluhan. Lalu selanjutnya, evaluasi proses, yaitu saat penyuluh mulai memberikan penyuluhan menggunakan media PowerPoint. Lalu sasaran mendengarkan, bersikap kooperatif, dan terdapat timbal balik. Lalu evaluasi hasil, masyarakat memahami tentang pengaruh rokok pada perokok aktif dan pasif, masyarakat gaduh pada saat pemberian materi, kurang memberi stimulus kepada masyarakat agar mau berpendapat. Ini adalah lampiran materi dari kami. Dan ini adalah contoh media penyuluhan dari kami di PowerPoint. Baik, penjelasan sudah selesai. Jika ada kritikan atau saran, akan kami terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau menanggapi dari kelompok 6 tadi tentang rokok? Ini tema-tema yang sulit ya. Merubah perilakunya susah. Bagaimana? Yang cowok-cowok diem semua. Tidak ada? Oke, Gilang mau komentar nggak Gilang? Gilang kelompok berapa ya? Kelompok 4, Bu. Oke, kelompok Gilang mau komentar nggak? Sudah bagus, Bu, itu, Bu. Kelas apa? Kelas B? Kelas B, Bu. Oh, kelas B. Sudah cukup bagus? Kalau saya yang ngomentari, Mulas boleh nggak ya, sayang? Bisa? Boleh ya. Oke. Bisa mengambilnya di masjidnya, rumah sakit ya. Ini jarang-jarang orang melirik tempat ibadah ya. Padahal di rumah sakit tuh selalu ada masjid, ada musola. Kalau rumah sakit gede, dia selalu. Misalnya kalian ke rumah sakit Muhammadiyah ya, Unmu ya. Itu kan masjidnya malah bagus banget ya. Kayak Chengho, Chinese punya ya. Itu memang perlu dilirik, nah tempat-tempat seperti itu perlu dilirik, apalagi di saat masa berkumpul kan kita memanfaatkan momen, jadi ngomong dulu ke takmir masjidnya, boleh dong setelah sholat Jumat, itu bagus nak. Ada ide seperti ini, saya nggak terpikir juga bakal kalian ngambil yang seperti itu ya. Jadi nih idenya boleh buat masukan yang lainnya juga ya. Cuma ini temanya memang susah merokok. Ya, saya yakin ini pemerintah aja pusing ya ngurusin masalah rokok ini karena di satu sisi rokok itu menguntungkan buat negara, ya kan ada income dari pajak, bea cukai, kemudian juga tenaga kerja kita terserap banyak ya kan. Tapi di satu sisi ternyata penyakit juga
berat ditimbulkan dari dampak merokok ini. Nah, ini yang menggelitik saya tadi, kelompoknya Disa, kelompoknya 6. Di tujuan umum kalian menuliskan dampaknya adalah dampak mengkonsumsi rokok. Apakah rokok itu sama kayak makanan ya Disa ya, sehingga dikonsumsi? Gimana Disa? Coba dilihat tujuan umumnya tadi sayang. Iya Bu, maaf Bu. Jadi lebih baik sih jangan ditulis mengkonsumsi ya, karena identik dengan makan kalau mengkonsumsi itu. Jadi mungkin langsung aja dampak merokok, ya kan, kebiasaan merokok dan sebagainya. Jadi itu yang saya tadi amati dari dampak mengkonsumsi itu. Itu tuh sebaiknya dirubah ya sayang ya. Untuk PPT memungkinkan. Di masjid itu memungkinkan karena orang sudah selesai sholat, jadi sangat memungkinkan PPT ditampilkan. Ya, kita menggunakan poster itu tidak mungkin, memang PPT itu yang paling memungkinkan. Kemudian ini juga sayang, mungkin kalian bisa pakai demonstrasi. Terpikir nggak kira-kira? Ada yang punya pendapat nggak? Gimana sih demonstrasi untuk mencegah merokok? Apa yang kira-kira? Yang bikin orang langsung terkutuk atau mungkin langsung masuk pesannya gitu dengan demonstrasi. Pernah nggak terpikir pakai demonstrasi selain PPT? Belum pernah tahu? Belum Bu. Jadi bisa juga gini, kalian pakai ini teknik-teknik praktek science, ya kan? Coba deh cari di YouTube bahaya asap rokok gitu dengan science. Misalnya itu bisa juga dengan ada tabung minum ya, bekas gelas, bukan gelas minum, bukan botol minum gitu. Nanti ada kayak asap. Nah, terus ada kapas. Nah, ini nanti biasanya kapasnya itu ibaratnya paru-paru manusia, kalau kena asap rokok dia akan langsung berwarna hitam, jadi rusak. Nah itu ada teknik demonstrasi, saya pernah mendemonstrasikan itu pada saat di ruang tunggu rumah sakit, dan ternyata itu langsung orang, loh sampai segitunya ya Pak ya efeknya. Terus langsung orang, waduh, cepat masuk pesannya dibanding kita ngomong jangan merokok ya, karena merokok itu berbahaya. Sekali lagi Bu tekankan kata-kata jangan merokok itu membuat orang semakin berpikir merokok. Jadi kalau ada teknik demonstrasi biasanya orang lebih takut. Nah itu kalian bisa lihat di video-video YouTube, itu ada yang simpel-simpel dilakukan ya, mungkin bisa digunakan ya. Nah itu sih mungkin masukan dari Ibu. Komplit, sudah cukup komplit materinya, latar belakangnya juga. Jadi kelompok ini kerjanya juga bagus. Oke, kita aplaus dulu, asik-asik ya kelompoknya ini ya. Selanjutnya saya mau nunjuk 2 kelompok aja. Mungkin kita nggak semuanya ya. Setuju? Gimana kira-kira? Dua saja ya. Setuju ya, kita bisa, kalian bisa istirahat juga. Hari ini udah full ya. Baik Bu. Saya pengen yang videonya nggak nyala. Angelina Ayu. Langsung hidup loh videonya begitu saya Bu, saya sudah. Bu, oh, sudah. Saya kelompok 4 Bu. Kelompok 4. Barusan, iya. Oke, kalau gitu Ibu mau ini aja deh. Si Farik aja tadi, Farik kelompok berapa Farik? Farik. Kelompok 4 ya? Kelompok 4 ya Farik ya? Kelompok 6, Bu. Kelompok 6. Sudah ya? Sudah tampil? Kelompok 6 kelas A tadi, Bu. Oh, kelas A. Oke, siapa yang kelompok 5? Sudah sepertinya, Bu, minggu lalu. Minggu lalu sudah? Iya. Untuk kelas kelompok, A sudah. Kelompok 2? Kelompok 2 belum ada yang maju kayaknya ya? Kelompok 2? Ya. Oke, antara kelas A sama B siapa mau maju? Kelompok 2. Kelas A, nggak apa-apa Bu. Boleh, silakan kelas A. Oh, kelas B baik banget deh. Kelas A, silakan. Moderatornya silakan ditunjuk.
Saya moderator dari kelompok 2A yang akan mempresentasikan hari ini ada Foni sama Sasti. Untuk waktunya saya persilahkan. Mohon teman-teman disimak ya, nanti kalau ada komentar dan sebagainya bisa ditanyakan di akhir presentasi. Terima kasih. Ya, Kiki. Kiki. Siap, Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan satuan acara penyuluhan, di mana topiknya yaitu meningkatkan imun pada masa pandemi COVID-19. Sub pokok bahasanya yaitu nutrisi untuk meningkatkan imun pada masa pandemi COVID-19. Nah, sasaran targetnya yaitu pengunjung rumah sakit. Untuk hari dan tanggalnya itu Senin 19 Oktober 2020. Waktunya itu ada 30 menit, serta tempatnya di ruang tunggu unit rawat jalan. Dengan penyuluh Prasasti Cintaanjani. Nah, panggilanmu apa, Prasasti? Ya, Bu. Panggilannya apa, nama aliasnya? Intan. Intan? Oh ya, Cinta. Oh, Cinta. Oke. Sasti, Bu. Sasti, Bu. Sasti, Bu. Kalau di kelas dipanggil Sasti. Yang pertama itu adalah latar belakang. Menurut WHO, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Menurut Kementerian Kesehatan, data COVID-19 hingga saat ini secara global sudah sebanyak 109.851 kasus terkonfirmasi dengan rincian 215 negara terjangkit COVID-19. Di Indonesia sendiri sebanyak 336.716 kasus telah terkonfirmasi dengan rincian 500 kabupaten atau kota terdampak. Jumlah pasien sembuh di Indonesia sendiri 258.519 jiwa dan dengan total kasus kematian saat ini mencapai 11.935 jiwa. Di Jawa Timur sendiri ada 44.316 kasus terkonfirmasi COVID-19, yang meninggal sebanyak 3.241 jiwa, dan sebanyak 37.406 dinyatakan sembuh. Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang serius yang harus kita tangani bersama. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Salah satunya dengan menjaga imun. Tubuh agar tetap kuat. Menjaga imunitas atau daya tahan tubuh merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus dan penyakit termasuk COVID-19. Dengan memenuhi nutrisi harian, imun tubuh seseorang akan terjaga dengan baik. Karena jika nutrisi dalam tubuh menurun, antibodi juga otomatis akan menurun. Tubuh membutuhkan makronutrien dan mikronutrien untuk menciptakan antibodi yang cukup agar bisa melawan bakteri, virus, dan antigen lainnya. Menurut Handoko 2020. Daya tahan tubuh sendiri dipengaruhi oleh beragam faktor. Salah satunya adalah asupan nutrisi dari makanan, keseimbangan mikrobiota saluran cerna, vaksinasi, aktivitas fisik, menjaga kebersihan, serta tidur yang cukup setiap harinya. Nutrisi yang cukup dan seimbang akan mempengaruhi status gizi seseorang. Status gizi yang maupun yang berlebih dapat berdampak buruk pada sistem imun tubuh. Status gizi kurang dapat menimbulkan kondisi imunosupresi, yaitu daya tahan tubuh yang kurang,
sehingga lebih rentan terkena penyakit. Sedangkan status gizi yang berlebih juga meningkatkan risiko inflamasi kronis yang mengganggu sistem imun juga, sehingga pastikan asupan nutrisi seimbang, mulai dari kebutuhan nutrisi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak, serta kebutuhan mikro yaitu vitamin, mineral, dan zat penunjang lainnya. Banyak sekali cara untuk meningkatkan sistem imun tubuh pada masa pandemi seperti saat ini. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang memiliki banyak nutrisi. Salah satu upaya motivasi meningkatkan imun tubuh pada masyarakat pengunjung rumah sakit saat masa pandemi adalah dengan cara melakukan penyuluhan. Hal ini merupakan bagian dari promosi kesehatan sebagai upaya promotif dan preventif. Adapun tujuannya yang pertama, instruksional umum. Setelah mengikuti penyuluhan mengenai nutrisi untuk meningkatkan imun di masa pandemi COVID-19, pengunjung rumah sakit diharapkan dapat mengetahui dan memahami nutrisi apa saja yang harus dipenuhi untuk mencegah tertular COVID-19. Lalu yang kedua, tujuan instruksional khusus. Setelah mengikuti penyuluhan, diharapkan pengunjung rumah sakit dapat menjelaskan beberapa manfaat dari mengkonsumsi buah dan sayur. Yang kedua, pengunjung rumah sakit dapat menyebutkan macam-macam buah dan sayur yang dapat meningkatkan imun atau daya tahan tubuh. Yang ketiga, pengunjung rumah sakit dapat menyebutkan beberapa zat gizi yang dapat meningkatkan imun atau daya tahan tubuh. Lalu yang C ada garis besar materi penyuluhan. Yang pertama yaitu ada hal-hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu ada 5 keamanan pangan menurut WHO. Yang ketiga ada macam-macam sayur dan buah yang dapat mencegah tertular COVID-19. Lalu yang keempat ada macam-macam zat gizi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk metodenya yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Untuk medianya yaitu video. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Foni. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sasti. Di sini ada poin F, pengorganisasian dan orientasi. Di sini ada yang pertama penyuluh yang bertugas untuk memberikan penjelasan tentang materi yang akan disampaikan kepada audiens, tentunya dengan bahasa yang dapat dipahami oleh peserta, dan juga memotivasi peserta untuk tetap aktif dan memperhatikan proses penyuluhan, dan juga memotivasi peserta untuk bertanya saat ditanya jawab. Di sini harusnya meminta aglis mencatat pertanyaan olehnya adalah tugasnya menyediakan semua alat yang diperlukan dalam penyuluhan dan juga ikut bergabung bersama di antara peserta penyuluhan, serta untuk memotivasi agar peserta memperhatikan materi. Yang kelima, ada observator, bertugas mengobservasi jalannya kegiatan dari awal hingga akhir penyuluhan dan menyampaikan hasil observasi kepada tim penyuluh untuk menjadi bahan penyuluhan ke depannya agar lebih baik lagi. Yang G ada proses pelaksanaan. Yang pertama ini ada waktu 5 menit, kegiatannya itu ada memberikan salam, memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan saat meminta kesediaan waktu audiens. Untuk kegiatan pesertanya itu menjawab salam dan mendengarkan dan memperhatikan. Yang kedua, waktunya 10 menit, ini sudah masuk ke pelaksanaan. Yang pertama, menampilkan media yang sudah disiapkan, menjelaskan materi secara rinci, runtut, padat, singkat, dan jelas setelah pemutaran video, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens, memberikan kesempatan berdiskusi, dan yang kelima, memberikan penguatan materi. Yang dilakukan oleh peserta yaitu mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama. Yang kedua adalah menyampaikan pertanyaan setelah pemaparan materi. Yang ketiga,
10 menit dilakukan untuk evaluasi, yaitu memberikan pertanyaan dan melakukan evaluasi hasil kegiatan penyuluhan. Kegiatan pesertanya yaitu menjawab pertanyaan pemateri, dan yang kedua mendengarkan dan memperhatikan. Yang terakhir adalah penutup yang dilakukan selama 5 menit, yaitu kegiatannya menutup penyuluhan dengan mengucapkan terima kasih, permohonan maaf, dan salam. Dan kegiatan dari pesertanya adalah menjawab salam. Ini poin H, yaitu mengevaluasi. Yang pertama adalah mengevaluasi struktur. Yang pertama, kesiapan satuan acara penyuluhan materi dan media, pengorganisasian penyelenggaraan penyuluhan dilakukan sebelum dan saat penyuluhan, dan yang ketiga adalah kesiapan audiens meliputi kesiapan menerima penyuluh. Yang kedua adalah evaluasi proses. Yang pertama, audiens antusias terhadap materi yang disampaikan dan tidak meninggalkan tempat penyuluhan. Maksudnya di sini adalah tidak meninggalkan tempat penyuluhan itu kayak tidak berdiskusi sendiri dengan orang lain atau lebih memperhatikan kepada penyuluhnya. Yang kedua adalah audiens mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Yang ketiga, pemateri menyampaikan materi dengan bahasa yang sesuai, jelas, dan suasana yang tercipta adalah suasana yang santai dan tidak tegang. Jadi prosesnya itu si penyuluh ini menciptakan suasana yang terkesan santai, tapi maksud atau tujuan yang ingin disampaikan itu tetap tertuju, seperti itu. Yang ketiga adalah sebanyak 80% evaluasi hasil, sebanyak 80% dari audiens dapat menjawab pertanyaan disampaikan oleh pemateri dengan benar terkait materi yang sudah diberikan. Yang kedua, sebanyak 50% dari audiens bertanya kepada pemateri mengenai materi yang sudah disampaikan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi dengan Bu Ayu, Bu Febri, bahwa kita tidak bisa selalu menyuruh orang untuk bertanya kepada kita ketika penyuluhan berada di ruang tunggu, karena mereka juga memiliki tujuan dan kegiatan lain saat ada di ruang tunggu. Jadinya ketika kita mengajukan pertanyaan itu siapapun bisa menjawab dan kita tidak berpatokan dengan satu orang saja. Jadinya itu bisa menjadi bahan evaluasi kita bahwa orang tersebut sudah audiens di sana sudah memahami materi yang sudah kita berikan atau tidak, seperti itu. Mungkin ke bawah. Yang ini adalah sumber referensi. Ya, terus itu. Ya, ini lampiran materinya tidak perlu dibacakan gitu. Ini ada beberapa hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Terus ke bawah lagi. Ini 5 keamanan pangan menurut WHO, terus ini juga ada macam-macam sayur dan buah-buahan yang dapat mencegah tertular COVID-19 seperti tema yang sudah kita dapatkan. Ini ada sayur, macam-macam sayur, sayur berwarna hijau, berwarna merah, dan sebagainya. Terus itu ke bawah itu. Kuning atau nah di sana buahnya, terus ke bawah tuh. Nah, ini juga ada macam-macam zat gizi yang dapat meningkatkan daya tahan Maaf Bu, saya. Oke, medianya pakai video ya. Ya Bu, maaf ya Bu, tadi saya keluar sendiri Bu. Tidak dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok 2A.
Terima kasih, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, untuk teman-teman mungkin bisa bertanya atau masukan kritik saran untuk kelompok 2 dipersilahkan. Teman-teman dari kelas A atau kelas B mungkin. Ada yang mau nanggapin? Itu temanya menarik loh. Ini penting ya, gizi itu ya. Makanya kita akan mendengarkan selanjutnya penampilan dari kelompok 2 nanti ya. Oke, ada yang mau nanggapin? Ibu nanggapin boleh ya Rizky ya? Ya Bu, silakan. Oke Rizky, ada yang menarik loh tadi di SAP-mu itu. Mungkin jadi bisa bahan diskusinya adik-adik semua nih di meeting kita ini ya. Jadi coba kalian amati atau ingat-ingat tadi di evaluasi akhir di SAP. Di situ tertulis sebanyak 50% dari audiens bertanya kepada pemateri mengenai materi yang disampaikan. Betul tidak, sayang? Iya, Bu, betul. Ya. Nah, sekarang coba deh teman-teman diskusi semuanya adik-adik. Menurut kalian itu lebih tepat di evaluasi akhir atau di evaluasi proses? Ada yang mau nanggapin? Ibu ulangi ya. Tadi di evaluasi akhir itu ada tertulis 2. Mereka ada 2 indikator untuk mengevaluasi penyuluhannya. 1, dia sama 80% memahami ya materi yang diberikan dari audiens 80% audiens. Nah, yang kedua ini yang menarik ya, mungkin kita bisa diskusi. Sebanyak 50% dari audiens bertanya kepada pemateri mengenai materi yang disampaikan. Nah, menurut kalian apakah ini cocok di evaluasi akhir ataukah menurut kalian lebih cocok di evaluasi proses? Gimana? Izin menjawab boleh, Bu? Ya. Mengenai evaluasi itu lebih cocok ke evaluasi proses. Karena di evaluasi proses itu terjadi kegiatan yang dilaksanakan dalam penyuluhan. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Eva. Eva mengatakan, aduh lebih cocok di proses gitu. Mungkin ada yang berbeda? Atau banyak yang sama kayak Eva? Bu, izin menanggapi boleh? Boleh. Mohon maaf Bu, kami memikirkannya seperti ini Bu. Kenapa kami kalau salah mohon maaf ya Bu, karena ini juga bagian belajar kami. Enggak ada yang salah, tenang aja. Menurut kami ini kan, itu kan kami menyertakan 50% dari peserta mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Nah, kenapa kami memasukkannya kepada evaluasi akhir? Menurut kami itu hampir sama dengan yang 80%, yang 80% dari audiens yang dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pemateri. Soalnya kami akan mengakumulasikan dari total semuanya Bu, yang bertanya maupun yang menjawab seperti itu. Kami memikirnya seperti itu Bu.
Oke, itu konsepnya dari kelompok 2. Oke. Saya ngerti konsepnya. Oke, ada yang berpendapat lagi? Ini kayaknya 50-50 ya, jadinya masih bingung kita. Asik nih. Ada lagi mungkin? Elvira Kodruna ya. Elvira, menurut kamu gimana Elvira? Nah, nggak ada suaranya Elvira ya? Elvira hadir tidak? Oh, tidak. Kamu lagi di mana? Di luar itu? Di luar ya. Lagi digubuk-gubuk dia. Gimana Elvira? Tidak ada, Bu. Gimana? Menurut kamu tadi lebih cocok di akhir atau di proses? Apanya, Bu? Wah, ini Elvira belum menyimak ya tadi ya. Ya sudah, masih belum. Ya sudah, masih Oke, Elvira nggak sempat nyimak. Oke, mungkin apa nih? Enggak, gimana enggak? Enggak. Wah, Angga juga hilang nih kayaknya ya. Ya, Bu. Gimana enggak? Evaluasi akhir apa evaluasi proses? Santai, gak usah ngegas, woi. Evaluasi yang mana, Bu? Gak tahu, Bu. Gak tahu. Kamu bingung juga ya? Dua-duanya masuk akal ya? Ya. Oke, ya udah. Ada yang lain mungkin? Alda sayang. Mungkin kamu punya ide, Alda? Sama, Bu. Sama kayak teman-teman. Oh, yang mana? Yang Foni atau? Eva, Bu. Hah? Manut Eva. Eva. Oke, Manut Eva. Manut Eva. Oka juga manut Eva. Oke. Jadi gini ya mungkin ya, kalau pertimbangan Ibu, pemahaman Ibu itu kayaknya lebih cocok di evaluasi proses ya, karena kalian menilai interaksi. Ya kan? Jadi ini penyuluhan ini interaktif nggak? Audiennya tuh interaktif nggak? Kayak gini kan Ibu nilai interaktif nggak? Nah itu lebih cocok di evaluasi proses dibandingkan evaluasi akhir. Gimana kira-kira? Bisa diterima nggak dari kelompok 2? Karena kan bisa ya, karena prinsip kita kayak kuliah apa ini semuanya adalah prosesnya harus interaktif. Jadi itu memang lebih cocok di proses. Mungkin bisa dikoreksi ya di situ ya. Oke, terima kasih penampilannya kelompok 2. Kita close dulu ya, kelompok 2A, kelas A. Nah, ini penutup ya. Kita closing. Sebelum closing saya cuma minta kelompoknya 2B. Ini kan lawannya ya. Materinya, bentar dulu nak. Materinya sama. Adik. Sorry, anak kembar saya duduk manis di kaki. Ikut. Jadi gini. Sekarang minta kelompok 2B tolong di closing dengan cantik dengan bentuk penyuluhan. Kalau tadi kan kita SAP-nya aja. Jadi kelompok 2B tentang penyuluhan nutrisi. Mungkin 10 menit saja untuk penyuluhannya. Bisa ya pilih calon yang bisa ngomongnya paling oke, paling cetar ya. Oke, nggak usah pakai media, ngomong aja. Ya, hostnya tolong di close yang gede, close up ya pembicaranya biar kita lihat. Oke, silakan kelompok 2B. Siapa yang mau mewakilin? Bu, izin bertanya, ini apa ada moderator atau tidak, Ibu? Kamu melakukan penyuluhan sekarang, bukan SAP. Kamu langsung melakukan penyuluhannya tentang nutrisi untuk meningkatkan imun. Ya kan temanya itu sayang ya, Nova?
Oke, sekarang langsung teknis penyuluhannya. Tadi kan SAP-nya. Udah, sekarang langsung show-nya gimana? Silakan kelompok 2. Ini langsung penyuluhan gitu tak, Bu? Yes, betul. Langsung penyuluhannya. Prakteknya gitu, Bu? Yes, betul prakteknya. Aduh, Bu, belum persiapan. Orang promkes maju aja, pantang mundur, ya kan? Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi kepada rekan-rekan semuanya mengenai ini. Nah, di sini kan di tengah masa pandemi ini kita semua aktivitas, semua kegiatan yang biasanya kita lakukan di luar rumah harus sedikit terganggu dan banyak digantikan dan dilakukan di dalam rumah. Nah, termasuk juga seperti berolahraga. Nah, di tengah pandemi ini kan kita dipesankan oleh pemerintah melalui protokol kesehatan, salah satunya yaitu yang pesannya meningkatkan imun tubuh. Nah, kita bisa melakukan pesan itu meningkatkan imun tubuh dengan cara berolahraga, mengonsumsi makanan yang bergizi. Nah, untuk yang pertama berolahraga, nah kita kan dibatasi nih untuk pergi atau datang ke tempat olahraga yang mungkin biasanya di taman, di lapangan. Nah, itu kadang tempat fasilitas umum banyak yang ditutup di sebagian daerah. Nah, kita bisa menggantikannya dengan cara berolahraga mandiri di rumah, seperti melakukan workout atau pemanasan, stretching gitu. Kita bisa membuka YouTube. Nah, di YouTube kan juga banyak materi-materi, terus ada contoh-contoh. Nah, kita bisa menyesuaikan olahraga apa yang sekiranya cocok kita lakukan di dalam rumah ataupun di halaman rumah. Terus untuk yang kedua yaitu menjaga imun tubuh. Kita bisa mengonsumsi makanan sehat seperti makan buah dan sayur dan mencukupi kebutuhan air putih. Seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut bisa kita laksanakan meskipun hanya di dalam rumah saja. Nah, itulah sedikit pesan dari saya. Semoga sedikit informasi ini bisa berguna bagi Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok B. Iya benar ya, kelompok B ya. Oke, walaupun dadakan ditodong, orang promkes harus begitu jalannya. Nah, walaupun Ibu yakin teman-temannya pasti ada yang berpendapat kali, kok belum perkenalan. Ada nggak yang gitu? Tadi sempat nggak Nova mengenalkan diri? Iya, Ibu, deg-degan jadi nggak karuan, nggak tuntut. Jadi step penyuluhannya lewat ya Nova ya. Jadi seharusnya tadi Nova memperkenalkan diri. Kan kayak Ibu juga belum kenal Nova, ya kan? Mungkin yang lain kenal gayanya, anggap aja audiennya kan tidak kenal sama Nova ya. Nanti yang jelas itu materinya disampaikan dengan baik, ya. Intonasi suaranya juga dimainkan sayang ya. Walaupun tadi suaramu enak, sudah jelas ngomongnya, cuma ada penekanan-penekanan, ada motivasinya, ya penguatan, dan terakhir juga kita harus bisa menyimpulkan dari penyuluhan itu sebelum menutup penyuluhan. Tapi overall, kamu udah oke, ya. Penyuluhan itu soal jam terbang.
Ya, oke, terima kasih anak-anakku tersayang pertemuan hari ini. Nanti kita bertemu lagi minggu depan ya dengan topik yang lain. Yang Ibu dapat simpulkan hari ini bahwa kalian sudah melihat tadi ya bagaimana presentasi teman-teman penyusunan SAP sampai akhirnya SAP itu jadi dalam bentuk penyuluhan endingnya tadi yang disampaikan oleh Nova bahwa ini harus sistematis sehingga pada saat penyuluhan tadi materi yang disampaikan tidak keluar dari jalurnya. Oke. Jadi yang dibawa oleh audiens kita adalah sesuatu yang tepat dan memang dibutuhkan oleh mereka. Oke, Bu akhiri dulu ya untuk hari ini. Selamat berweekend ya. Dibuat happy, jangan stres-stres. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Diisi, Bu. Iya. Itu khusus untuk kelas A2. Maaf, mic-nya mati, Bu. Linknya tadi yang saya tulis di chat itu untuk kelas A ya. Nanti yang kelas B saya WA. Linknya beda ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.